Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran home learning kita. Kali ini kita masuk ke bab yang baru atau di bab kedua, yakni tentang penggunaan there is dan there are. Kalau kalian sudah ada bukunya, bisa kalian buka di halaman 16. Oke. Nih, di halaman 16 ini, di sini ada penjelasan tentang there is dan there are. Oke. Di sini adalah dijelaskan bahwasanya penggunaan there is dan there are terkait dengan jumlah benda yang mengikutinya. Yakni berarti secara tidak langsung ketika nanti kalian ingin menggunakan there is atau there are, ini berkaitan dengan yang namanya ini apa? Benda. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan noun atau bisa dilambangkan dengan huruf N. Oke. Di situ dijelaskan bahwasanya penggunaannya untuk there is digunakan untuk menunjukkan objek yang berjumlah satu. Oke. Di sini kita bedah there is. Oke, untuk penggunaan yang jumlahnya satu atau biasa disebut dengan singular. Sedangkan there are, oke, itu disebut plural. Apa? Kalau singular itu hanya satu benda. Tapi kalau there are di sini, oke, untuk menunjukkan jumlah objek yang lebih dari satu atau disebut dengan plural. Oke, jadi kalau there is ini digunakan untuk menunjukkan benda yang jumlahnya satu, sedangkan kalau there are untuk menunjukkannya benda yang lebih dari satu. Dari mana kalian bisa tahu bahwasanya benda itu lebih dari satu atau hanya cuma satu? Oke, yang pertama, kalau dia bendanya hanya satu, oke, dia tidak ada tambahan, oke, tidak ada angka, oke. Angka di sini dalam arti 2 sampai seterusnya atau 100. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, tidak kelihatan ya. Saya hapus dulu. Saya bahas yang there is dulu. Oke, yang kedua, tidak ada akhiran S pada kata bendanya atau noun. Oke, jadi yang pertama, oke, bisa kalian garis bawahi. Yang pertama ini tidak ada angka. Maksudnya tidak ada angka ini kalau kalian misalkan nanti menemukan angkanya bukan 1 atau kalian menemukannya angka 2 atau lebih dari 2 atau angka berapa saja, berarti menunjukkan bahwasanya dia itu harus singular. Berarti dia hanya menggunakan satu. Kenapa? Karena di penjelasannya di buku itu untuk menunjukkan objek. Untuk menunjukkan objek. Objek di sini yang dimaksud apa? Benda yang berjumlah hanya satu. Jadi kalau lebih dari satu berarti dia tidak boleh pakai there is. Itu yang digaris bawahi. Lalu yang kedua, tidak ada akhiran S pada kata bendanya atau non. Pak, maksudnya gimana? Nah, bisa kalian lihat di buku sini di atas. Saya jelaskan di sini, mohon maaf.
Oke. Kita lihat untuk yang nose ini. Oke. Ini nose ini artinya apa? Hidung. Berapa hidungnya? Cuma satu. Dari mana kita tahu dia satu? Tidak ada penambahan akhiran s di sini. Oke. Paham? Oke. Sedangkan kalau dia memakai akhiran s, contoh ini, eyes pakai akhiran s, lalu cheeks pakai akhiran s, lalu lips pakai akhiran s. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya benda atau objek tersebut lebih dari satu. Oke, berarti eyes berarti matanya ada berapa? Ada dua, atau intinya lebih dari satu. Seperti itu perbedaannya. Kalau misalkan kalian masih agak bingung, contoh misalkan di sini antara pen dengan pens. Oke. Atau jangan pens deh. Sorry. Antara yang gampang aja. Books. Oke, sorry, book dengan books. Kalau yang ini bukunya cuma satu. Kalau yang ini karena ada huruf S-nya berarti jumlahnya lebih dari satu. Berapa? Kita tidak tahu, bisa 3, bisa 10. Intinya kalau ada akhiran S seperti ini berarti menunjukkan bendanya lebih dari satu. Ya, ini untuk penjelasan there is. Sekarang kita lanjut ke penjelasan yang there are. Saya hapus terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Sekarang penjelasan tentang there are. Oke, yang pertama pasti dia diawali dengan adanya. Oke, bisa berbentuk kalau tadi yang there is tidak ada angka dari 2 sampai 100, berarti there are adanya angka. Bisa itu 2, 3, 10, dan seterusnya. Oke, lalu untuk penjelasan yang kedua itu ada akhiran S pada kata bendanya atau disebut dengan noun. Ya, ini yang membedakan antara there is dan there are. Gimana? Kalau tadi seperti yang saya jelaskan, kalau book ini pakainya apa? There is book, ada buku. Berapa buku jumlahnya? Satu. Sedangkan there are books berarti ada buku. Berapa bukunya? Intinya lebih dari satu. Nah, arti dari there is dan there are ini adalah ada, karena menunjukkan objek seperti itu. Oke, saya hapus dulu. Oke, kita masuk ke contoh pembuatan kalimatnya. Oke, baru di sini bisa nanti kalian memperjelas perbedaannya. Oke, kita ambil contoh there is book. Oke, contoh yang tadi, dan there are books. Oke, ini untuk kalimat yang positif. Oke, cirinya, ini saya ulang lagi biar kalian paham. Kalau kalian pakai there is, oke, berarti untuk menunjukkan benda yang mengikutinya. Berarti book ini benda apa bukan? Iya, benda. Berapa jumlahnya? Satu. Makanya dia memakai there is. Sedangkan there are adalah
adalah untuk menunjukkan benda. Yang gimana? Yang lebih dari satu. Tahu dari mana, Pak? Kalau bendanya lebih dari satu, karena ada akhiran S di sini yang menunjukkan bahwasanya jumlahnya itu lebih dari satu. Oke, jadi itulah yang membedakan antara there is dan there are. Kalau dia kalimatnya negatif, tinggal ditambahkan not. Kalau menunjukkan bahwa tidak ada buku, there is not book. Nah, yang ini there are not books. Seperti itu saja. Atau kalimat pertanyaannya, is there book? Apakah ada buku? Nah, yang ini apa? Are there book? Are there books? Tapi biasanya kalimat ini jarang dipakai untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Biasanya yang sering dipakai ini saja. Ini hanya contoh saja, tapi ini biasanya jarang dipakai. Oke, mungkin cukup itu saja penjelasannya. Ini jangan lupa dicatat, lalu yang di buku juga dicatat. Yang penjelasan yang bahasa Indonesianya saja yang ini wajib dicatat. Lalu kalian mencari kosakata tentang anggota tubuh. Maksudnya kayak gimana? Misal nose sama dengan apa? Hidung. Lalu hand sama dengan tangan. Silahkan kalian cari sebanyak 15. Oke, saya rasa cukup itu saja penjelasannya. Semoga bermanfaat dan tidak membingungkan. Semoga penjelasan saya bisa membantu kalian mempelajari bahasa Inggris lebih mudah lagi dan tidak merasa pusing atau bahkan bosan untuk belajar bahasa Inggris. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.